Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja sambil jalan karena saya jam 9 ada Zoom lagi. Dari Zoom ke Zoom ya, kita akhir-akhir ini ya ampun, serasa artis sinetron, zoom in, zoom out begitu. Anyway, tadi sudah earlier, apa sih istilahnya? Administration staff, absen sudah saya absen sudah saya siapkan di Simari, silahkan itu bisa diisi sampai jam 11. Kemudian materi yang minggu lalu juga sudah saya upload, materi yang minggu ini juga sudah saya upload, rekaman kuliah minggu lalu juga sudah saya taruh di situ. Kemudian untuk forum diskusi itu sifatnya opsional, tapi kalau misalnya kalian cukup aktif di sana dan jawaban kalian make sense, itu bisa dijadikan tambahan untuk nilai UTS kalian. Nilai UTS loh ya, karena kan yang pegang nilai UTS saya. Oke, baiklah. Untuk topik hari ini adalah green chemistry, my favorite one. Jadi kalau misalnya kita runut ya, mulai dari awal kuliah kita aja, yang namanya pembangunan itu pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Kemudian kalau excuse me, pembangunan yang berkelanjutan itu adalah pembangunan di mana kita tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita ya, kebutuhan dari generasi kita di saat ini, tapi juga kita memikirkan generasi yang akan datang itu gimana nih kebutuhannya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, terkait dengan munculnya konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan itu, maka muncul juga yang namanya ekoefisiensi. Masih ingat ya ekoefisiensi? Ekoefisiensi adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki nilai ekonomi yang setinggi-tingginya, economic value yang setinggi-tingginya, tapi di saat yang bersamaan juga kita berusaha supaya dampak negatif dari jasa atau produk dari usaha kita tersebut seminimal mungkin. Secara matematis, pagi-pagi udah ngomongin rumus, secara matematis yang namanya ekoefisiensi kemarin apa? Nilai ekonomi dibagi dengan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi, ekoefisiensi yang diharapkan itu adalah dia masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tapi juga meskipun dia bernilai ekonomi tinggi, dampak negatifnya terhadap lingkungan itu seminimal mungkin. Oke, nah terkait dengan ekoefisiensi itu juga, dan masih terkait dengan konsep pembangunan, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita mau jujur, pembangunan, salah satu indikator pembangunan, itu salah satunya adalah ditandai dengan perkembangan industri, ya kan? Terutama industri kimia, and by extension, industri yang melibatkan proses dan reaksi kimia di dalam proses produksinya. Contoh hasil produksi industri kimia apa saja? Banyak. Yang ini baru mungkin ada yang baru masuk ke ruang Zoom karena baru selesai mandi, itu kalau Anda lihat sabun Anda itu hasil industri kimia, ya kan? Kemudian juga ini ada yang punya botol minum, dibuat dari apa? Wait, let me check. Polimer juga hasil dari industri kimia dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga, artinya kan kita pada dasarnya kita memerlukan nih produk-produk dari industri kimia. Tapi pada dasarnya industri kimia juga tidak lepas dari berbagai dampak negatif. Oke, sekarang saya mau coba tanya dulu, ini tidak ada jawaban benar dan salah sih ya. Sekarang coba dilihat di layarnya.
Oke, kalau menurut Anda, kalau misalnya excuse me, dampak negatif dari industri kimia itu bagaimana sih kalau dibandingkan dampak positifnya? Industri kimia itu apakah memiliki dampak negatif yang lebih besar atau dampak positifnya yang lebih besar? Atau menurut Anda antara dampak negatif dan dampak positifnya itu seimbang? Silahkan. Ingat ini tidak ada, saya cuma pengen tahu menurut pendapat Anda bagaimana. Silahkan. Ini yang belum voting kayaknya belum pada muncul ya sebetulnya. Exactly. Ada, ini kayaknya salah satu pertanyaan yang agak ini ya, agak mikir sebetulnya lebih besar dampak negatif atau dampak positif. Kalau misalnya dibilang sambil mikir juga kan dampak negatifnya apa saja, kemudian juga dampak positifnya apa, kemudian apakah dampak positifnya itu bisa meng-offset, bisa mengimbangi dampak negatifnya. 17, ini belum sampai 50% loh, ayo dong satu lagi, at least. Saya kasih waktu sampai 3 menit ya, jadi masih ada 1,5 menit lagi. Ada yang baru masuk, kau sudah lihat polling pas langsung, apa yang terjadi? What did I miss? 25, 1 menit lagi masih saya tunggu. Kalian sambil menjawab, ini sambil juga mulai dipikirkan, seperti yang saya bilang tadi, akan sulit untuk mengatakan apa jawaban yang benar, apa jawaban yang salah dari pertanyaan semacam ini. Cuma karena setiap jawaban pasti punya argumen masing-masing kan ya. Dan setiap argumen itu selama itu reasonable, menurut saya ya valid sih. Enam, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Well, kan sebetulnya agak susah ya memilih apakah dampak negatifnya yang lebih besar atau dampak negatifnya melebihi dari apa saja dampak positif dari industri kimia. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, sebagian besar lalu memilih jalan aman. Bukan jalan aman sih, ya kalau dipikir-pikir ya dampak negatif ada, tapi seimbang dengan dampak positif dari yang kita peroleh. Anyway, Dek, saya ini deh sambil ini saya skip dulu kali ya, karena saya tidak tahu ini posisi Anda, mungkin ada yang ada sebagian yang pakai laptop, ada sebagian yang pakai HP. Kalau pakai laptop mungkin agak gampang ya, kalau yang pakai HP bisa nggak kalian sambil ke website lain sementara Zoom-nya masih jalan? Bisa kan ya mestinya? Supposed to. Bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu sekarang coba saya minta ke browsernya, masuk ke www.menti.com, www.menti.com. Kalau dia minta kode, masukkan kodenya 2925128. Oke. Kemudian silahkan tuliskan di situ apa saja yang menurut Anda merupakan dampak positif dari
industri kimia. Bisa? Silahkan dicoba terlebih dahulu. Masuk ke www.menkyu.com, kemudian masukkan kodenya 2925128. Seharusnya lalu yang muncul itu adalah Anda bisa memasukkan pilihan jawabannya apa saja. Anda sendiri yang mengisikan di situ ininya. Menurut Anda apa saja yang merupakan dampak positif dari industri kimia? Good, sudah mulai masuk beberapa jawaban. Ada lagi? Produk makanan, bagus. Ada yang menjawab industri kimia itu bisa menciptakan lapangan kerja. Ada lagi jawaban lainnya? Produk makanan. Kayaknya kepengen sarapan ya? Sampai jawabnya produk makanan, ya nggak apa-apa sih. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Betul deh. Kemudian produk tekstil, itu juga salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan. Kemudian ada yang bilang meningkatkan pendapatan karena ya industri kimia tentu saja membuka lapangan kerja. Kemudian produk obat dan seterusnya. Memperbaiki tanah pupuk. Salah satu contoh produk dari industri kimia yaitu tadi pupuk, dan tentu saja by extension itu meningkatkan apa sih namanya, diperlukan untuk ketahanan pangan. Kemudian mendaur ulang barang bekas, betul, salah satunya industri kimia ada yang usahanya itu merecycle beberapa macam plastik. Oke, mungkin cukup di sini. Oh, masih ada lagi beberapa yang masuk. Ramah lingkungan. Beberapa industri kimia memang sudah mengklaim bahwa mereka berpindah ke industri yang lebih hijau. Dan seterusnya, obat-obatan, perekonomian, kemudian ini apa ya? Fasi produkian ini apa ya maksudnya? Oke, well, basically itu beberapa jawaban dari kalian. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi, kalau misalnya ini di-refresh saja. Sekarang apa saja dampak negatif? Kalau misalnya tadi Anda sudah menyebutkan apa saja dampak positif dari industri kimia, silahkan sekarang kalau misalnya kita imbangi dengan apa saja nih dampak negatif dari industri kimia? Tentu saja ada yang langsung terpikir limbahnya, Bu, karena itu tentu saja menjadi salah satu permasalahan utama kalau misalnya ada didirikan industri. Not necessarily, nggak mesti industri dalam skala besar ya, industri kecil pun juga sudah industri skala kecil, industri rumah tangga pun juga seringkali sudah berdampak negatif. Kemudian ada yang menyebutkan pencemaran membahayakan manusia, entah itu dari segi, eee, limbah limbah yang dibuang, kemudian juga mungkin emisi emisi gas-gas beracun yang dilepaskan, dan seterusnya. Kanker salah satunya, terutama kalau misalnya limbah industri yang dilepaskan itu mengandung zat-zat yang bersifat karsinogenik, kemudian juga mungkin
Tidak hanya dari limbahnya sih yang kanker itu, salah satunya mungkin dalam produk yang dihasilkan ternyata mengandung zat-zat yang bersifat toksik. Berkurangnya lahan pertanian, betul deh, offset-nya kan ya sekarang yang namanya industri butuh tempat, butuh pabrik lah, pabriknya mau didirikan di mana nih pilihannya, ya kan? Pencemaran air, kemudian juga tadi ada yang saya lihat menuliskan kecemburuan sosial pekerja. Betul, kalau mau tidak mau kalau misalnya kita lihat terkadang di beberapa daerah industri itu dianggap rawan karena ya itu tadi, salah satunya mungkin ada industri yang lalu membutuhkan pekerja dari luar, lalu masuk, pekerja dari luar, lalu timbul friksi sosial dengan warga yang ada, warga lokal yang ada, dan seterusnya. Oke, bagus ya itu tadi artinya lihatnya udah holistik, bahwa ini tidak hanya pencemaran dari segi lingkungan hayati dan seterusnya. Oke, kemudian kanker membahayakan manusia, limbahnya beracun, polusi. Tapi basically kalau melihat jawaban-jawaban Anda yang semacam ini, eee, kemudian kita bandingkan dengan, dampak positifnya, ini kan sebetulnya agak semacam dilema deh ya. Di satu sisi, kita perlu industri kimia karena itu dari semua jawaban yang masuk tadi kan, dari sharing jawaban sharing pendapat itu tadi, kita bisa lihat bahwa pada dasarnya yang namanya industri kimia itu memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dari produk pangan, produk yang membantu usaha pertanian, tadi ada yang menyebutkan tekstil, obat-obatan, dan seterusnya. Dan kalau pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat apa sih namanya, kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi, ekonomi kita jadi semakin baik, ya kan, kesejahteraan jadi meningkat. Tapi di sisi lain, meningkatnya industri kimia itu seringkali diikuti dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Nah, oleh karena itu muncullah konsep yang namanya green chemistry atau kimia hijau. Nah, kimia hijau, apa yang dimaksud dengan kimia hijau? Kimia hijau itu sendiri itu adalah green chemistry is the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. Jadi, yang namanya kimia hijau itu adalah bagaimana usaha kita untuk mendesain produk kimia dan termasuk juga proses kimia dalam usaha untuk menghasilkan produk tadi. Jadi kita berusaha mendesain produk kimia maupun merancang proses-proses kimia di mana penggunaan atau dihasilkannya senyawa-senyawa berbahaya itu dikurangi. Dikurangi, syukur-syukur bisa dieliminasi. Jadi kita tidak lagi menggunakan senyawa-senyawa yang berbahaya. Walaupun kalau mau realistically, eee, tidak bisa betul-betul habis ininya ya, apa sih namanya, eee, zat yang berbahayanya mungkin dengan kondisi perkembangan ilmu dan teknologi yang ada pada saat ini tidak semuanya bisa betul-betul dieliminir, tapi paling tidak kita mereduksinya. Jadi kimia hijau itu adalah usaha untuk mendesain produk kimia atau proses kimia yang sesedikit mungkin menggunakan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya, sesedikit mungkin menggunakan atau menghasilkan senyawa-senyawa yang berbahaya. Nah, yang harus dijadikan catatan di sini yang namanya green chemistry itu tidak hanya diterapkan pada saat proses produksinya saja. Jadi kalau pendekatan green chemistry itu melihat suatu produk itu secara holistik, yang dilihat life cycle-nya saja. Jadi kita tidak hanya melihat bagaimana
caranya supaya proses produksi dari suatu barang atau jasa itu menjadi lebih hijau atau lebih environmentally friendly, tapi mulai dari bagaimana, apa sih namanya, bahan dasarnya atau raw materialnya itu juga apakah lebih baik, apakah lebih ramah lingkungan dibandingkan yang ada saat ini. Kemudian juga setelah produk atau jasa tadi telah selesai digunakan, kemudian mereka dibuang, itu juga green chemistry, pendekatan kimia hijau itu masih berusaha supaya bahkan setelah tidak digunakan lagi, setelah dibuang, bagaimana caranya supaya produk atau jasa tadi tetap ramah lingkungan. Oke? Nah, kemudian ya tujuan utama dari kimia hijau itu ada 2 basically. Yang pertama adalah tujuan dari kimia hijau itu meminimalisir, to minimize the impact of chemical industry on the environment. Tujuan utamanya itu adalah meminimalisir dampak dari industri kimia terhadap lingkungan, meminimalisir dampak negatif dari industri kimia terhadap lingkungan. Kemudian, tujuan yang kedua, green chemistry itu juga bertujuan untuk memprioritaskan keselamatan kerja, memprioritaskan keselamatan, kemudian juga memperbaiki efisiensi energi, karena kenapa energi efisiensi itu juga merupakan salah satu kunci utama dari green chemistry? Karena penggunaan energi itu juga memiliki dampak terhadap lingkungan, ya kan? Terutama dan ini sangat tergantung pada apa nih sumber energi yang kita gunakan. Kembali ke sini, tujuan dari kimia hijau itu adalah memprioritaskan keselamatan kerja, memperbaiki efisiensi energi, kemudian juga meminimalisir dan ya seperti yang saya sebutkan tadi, idealnya mengeliminasi limbah beracun. Nah, sekarang, yang jadi catatan di sini adalah kimia hijau itu lebih holistik dibandingkan dengan penanganan limbah. Kalau penanganan limbah, kita bicara, oh, industri ini menghasilkan limbah. Kemudian, bagaimana caranya supaya limbah yang dihasilkan tadi itu kita bisa mengurangi dampak negatif dari limbah tersebut. Tapi kalau kimia hijau kita bicara lebih besar daripada hanya penanganan limbah. Kita sudah berusaha bagaimana caranya supaya limbah itu tidak dihasilkan atau setidaknya jumlahnya bisa dikurangi. Oke? Next. Nah, sekarang yang namanya kimia hijau itu untuk mencapai tujuannya itu kimia hijau diimplementasikan dalam bentuk 12 prinsipal. The 12 principles of green chemistry. Yang pertama adalah prevention instead of remediation, kemudian ada atom efficiency, less hazardous chemicals, design safer chemical products, safer solvents and auxiliaries, energy efficient by design, renewable raw materials, reduce derivatives, catalytic methodologies, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention, kemudian yang terakhir inherently safer chemistry. Kalau misalnya ada yang sudah ini duluan, udah deg-degan duluan harus menghafalkan 12
12 prinsip dalam bahasa Inggris sambil ngomong, "Bu, saya ngomong bahasa Indonesia aja susah, apalagi ngomong bahasa Inggris." Nggak apa-apa deh, bentar. Ini ada translasinya. Oke, jadi basically 12 principles of green chemistry ada pencegahan limbah, seklise apapun kedengarannya, mencegah itu selalu lebih baik dibanding harus menanganinya. Kemudian ada ekonomi atom, proses sintesis kimia yang aman, desain produk dan bahan kimia yang aman, penggunaan pelarut yang aman, kemudian juga meningkatkan efisiensi energi. Kemudian 7-12-nya bisa dibaca sendiri di situ ya. Oke, jadi karena green chemistry-nya ada 12 prinsip, jadi saya bagi jadi 2 kali pertemuan. Minggu depan kita masih membicarakan sejumlah prinsip yang mungkin minggu ini, belum sempat kita bahas. Yang pertama dulu, prinsip yang pertama, pencegahan limbah. Jadi, sedapat mungkin prevention instead of remediation. Bagaimana caranya supaya dalam proses kimia yang dihasilkan itu limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin. Dan di sini limbah juga termasuk adalah byproduct atau produk sampingan yang tidak diinginkan di dalam hasil reaksi atau bukan tidak diinginkan ya, produk sampingan yang tidak digunakan setelah dihasilkan. Oke, jadi kimia hijau itu berusaha mendesain ini supaya kita bisa meminimalisir jumlah limbah yang dihasilkan, supaya kita bisa mereduksi jumlah produk sampingan yang dihasilkan. Proses, mekanisme reaksinya gimana nih? Ada yang bisa kita ubah tidak? Ada proses yang bisa kita modifikasi atau tidak? Jadi prinsip pertama, prinsip paling utama pokoknya adalah lebih baik, it is better to prevent waste, jauh lebih baik untuk mencegah terbentuknya limbah daripada kita harus menangani atau membersihkan limbah yang telah terbentuk. Oke, dicegah duluan. Nah, selanjutnya, ada yang namanya atom economy. Atom economy itu adalah prinsipnya bagaimana caranya supaya metode sintesis itu harus didesain sedemikian rupa supaya final product atau produk akhir yang kita inginkan, supaya produk akhir yang kita hasilkan dan pada akhirnya kita gunakan, jadi produk yang kita inginkan itu loh. Bagaimana caranya supaya produk akhir yang kita inginkan tersebut sedapat mungkin mengandung semua material yang digunakan di dalam proses reaksi. Saya kasih rumus lagi. Persen atom ekonomi itu adalah berapa berat molekul dari produk yang dihasilkan dibagi dengan di dalam proses untuk menghasilkan ininya, di dalam proses untuk menghasilkan produk tersebut, kita menggunakan reagennya apa saja nih, senyawa apa saja yang kita gunakan. Dikali 100%. Kalau misalnya masih tidak kebayang, ini adalah salah satu contoh paling klasik dari atom ekonomi, yaitu sintesis ibuprofen. Sintesis ibuprofen, ibuprofen tahu kan ya? Obat sakit kepala itu biasanya habis ujian, apalagi habis ujiannya Bu Utami, ini tiba-tiba langsung pada sakit kepala, jadi nyarinya obat sakit kepala yang mengandung ibuprofen. Nah, proses sintesis ibuprofen di sini itu sebentar. Proses sintesis ibuprofen itu akan kenapa di sini?
itu bisa dilakukan melalui 2 jalur reaksi. Bahan dasarnya sama, ini, tapi yang satu melalui beberapa tahapan sintesis dengan beberapa apa sih namanya, dengan beberapa reagen tambahan, sementara jalur sintesis yang satunya, yang B ini, lebih singkat. Bagaimana cara menghitung atom ekonomi antara yang pathway A, antara jalur sintesis A, dan bagaimana dibandingkan dengan atom ekonomi dari jalur sintesis yang B. Oke, ibuprofennya sendiri yang ini, Dek, yang di dalam kotak. Oke. Sementara yang di sini sama ya, ibuprofennya ini jadi produk yang kita inginkan itu adalah 206,29 gram. Ininya, berat molekulnya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke rumus yang tadi, MW of desired product-nya kalau untuk ibuprofen tadi itu adalah 206,29. Aduh ya ampun. 206, ini adakah yang mau patungan membelikan saya tablet supaya saya tidak usah menulis dengan jelek seperti ini? Nggak, Ging. Oke. Anyway, jadi kita tahu bahwa ini saja ya, saya highlight begini saja. Jadi baik untuk jalur sintesis A maupun B sama ya, yang atasnya itu adalah 206,29. Cuma sekarang kita bandingkan nih, kalau dalam jalur sintesis A, yang kita perlukan ininya reaktannya apa saja? Ada yang ini 134,22 tambah 102,09 tambah 122,55 tambah, kemudian juga reaksinya kita ada menambahkan natrium oksida, kemudian juga kita menambahkan katalis asam 19,02 tambah NH2OH ini apa sih? Lupa saya. Dan seterusnya. Jadi ada berapa nih yang ini? Reagen yang kita gunakan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada juga. Dia juga masih pakai H2O sebanyak 2 molekul. Jadi H2O itu berapa sih? 18, something tambah karena digunakan 2 molekul H2O jadinya 36,04. Kalau dihitung jadinya berapa? Ya, silahkan yang punya ini masing-masing, punya kalkulator masing-masing. Sorry. Kalkulator 134,22 tambah 102,9 tambah 122,55 ditambah ada 68,05 tambah 19,02 tambah 33,03 ditambah 36,04 sama dengan 515,81. 515,8. Ya Allah, saya kayak anak TK menggambar. 515,81. Tolong deh ya, jangan dicela tulisan saya. Astaga, kualat kalian kalau mencela tulisan dosen. Ya walaupun memang wajar untuk dicela sih. 130. Sementara untuk pathway yang B, untuk
jalur sintesis yang B, highlighter, supaya beda dari ininya. Kita punya sama ya, 134,22, kemudian 102,9, kemudian ada 2,02, kemudian ada 28,01. Jadi totalnya berapa itu, Dek? 134,22 tambah 102,09 tambah 2,02 tambah 28,01. Kok saya, harusnya 2,02, saya masukkan 202, pantesan kok gede sekali angkanya saya. Tambah 28,01. Sama dengan 200, kalau yang ini jadinya, saya ngitungnya 266,34. Jadi kalau misalnya kita hitung, atom ekonomi untuk yang jalur sintesis A itu adalah 206,29. 206,29 dibagi 515,81. Which is angka kalian berapa? Di saya hanya 40%. Sekitar 39,99% atau 40%. Sementara, jadi ini adalah 40% ya. Sementara kalau untuk jalur sintesis B, atom ekonominya adalah 206,29 dibagi 266,34 yang menghasilkan angka 77,45%. Mana yang atom ekonominya lebih bagus? Tentu saja yang jalur sintesis B. Jadi jalur sintesis B ini dianggap lebih dianggap lebih hijau karena yaitu tadi, kalau misalnya kita lihat di sini, atom ekonominya hanya 40%, artinya hanya 40% dari atom-atom yang digunakan dari semua senyawa yang digunakan dalam proses reaksi itu yang kembali jadi produk yang kita inginkan hanya 40% nih. Sisanya yang 60% lagi kemana? Jadi limbah. Sementara kalau kita menggunakan jalur sintesis yang B, yang 77,5% ini artinya dari sekian banyak atom yang kita gunakan, dari sekian banyak atom di dalam senyawa-senyawa yang digunakan di dalam proses industri untuk mensintesis ibuprofen ini tadi, sekitar 77,5% itu menjadi produk. Jadi lebih efisien yang mana? Ingat efisien itu in terms of kuantitasnya ya. Yang B ini yang lebih efisien, lebih bagus, lebih hijau karena atom ekonominya lebih tinggi. Nah, sekarang saya tanya, ini kalau misalnya ada yang memperhatikan, di sini ada pakai AlCl3, kemudian di sini ada, kemudian di sini ada pakai nikel, ada pakai palladium. Tapi kenapa tadi tidak saya masukkan ke dalam perhitungan atom ekonomi? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba saya highlight. Ada kenapa yang warnanya? Di sini ada pakai AlCl3 di dalam proses sintesisnya untuk yang PECWA. Sementara yang B, jalur sintesis B, itu dia ada menggunakan palladium, ada menggunakan
Ni, ada menggunakan asam fluorida. Tapi kenapa tidak dimasukkan di dalam perhitungan atom ekonomi? Izin menjawab, Bu, karena itu katalis. Jadi dia kan udah ya gitu. Iya, bagus sekali. Jadi karena yang di AlCl3, Hf, Ni, dan palladium di sini, dia berfungsi sebagai katalis. Jadi katalis, dia ikut terlibat dalam proses reaksi, tapi setelah reaksi selesai, ya dia kembali lagi ke awal, sehingga tidak dimasukkan ke dalam proses, ke dalam perhitungan atom ekonomi. Oleh karena itu, jadi kalau misalnya nih waktu ujian saya bilang hitung nih atom ekonominya, tahu ya caranya. Jadi ini yang digunakan apa saja, misalnya dengan Bu, H2O kan berat molekulnya 18, kenapa dihitungnya 36? Karena dalam satu proses reaksi, secara stoikiometri itu diperlukan 2 molekul, jadi dikali 2. Berapa berat molekul dari senyawa yang diinginkan dibagi dengan berat molekul dari keseluruhan senyawa yang digunakan, yang habis digunakan di dalam proses sintesis tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, ingat loh ya, atom ekonomi itu yang dihitung adalah apa nih yang dihasilkan? Berat molekul dari senyawa yang kita gunakan, berat molekul dari senyawa yang kita gunakan dibagi dengan keseluruhan berat senyawa yang digunakan dalam proses tersebut. Pembakaran batu bara, itu atom ekonominya berapa? Proses pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara itu menghasilkan apa saja, Dek? Kalau kita dengan optimisnya menganggap bahwa pembakaran batu baranya sempurna, yang dihasilkan apa? Ayo, ingat tidak? Izin jawab, Bu. Monggo, silahkan Akif. CO2 dan H2O. Betul. Jadi basically kan yang namanya batu bara itu sebetulnya adalah senyawa organik dan seharusnya kalau dibakar itu menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Atom ekonominya kira-kira berapa? Kalau bisa dihitung atau tidak, atau datanya tidak cukup. Karena kita tidak tahu, ya Ibu nggak ngasih tahu berapa berat molekul ininya, batu baranya. Oke, untuk pembakaran batu bara itu dianggap atom ekonominya itu sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Loh, bukan ada yang dihasilkan, karbon dioksida dan H2O. Betul, tapi sekarang pertanyaannya, Anda membakar batu bara, misalnya yang bilang, ya udah bukan karbon dioksida itu dianggap sebagai limbah. Artinya H2O dibagi dengan berat dari batu bara dong. Nah, permasalahannya sekarang adalah kita menggunakan batu bara untuk apa, Dek? Tujuannya? Menghasilkan energi. Energi dalam bentuk panas, ya kan? Produk yang dihasilkan karbon dioksida dan uap airnya itu bukan produk utama yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah dari batu bara adalah energi yang dilepaskan dari pembakaran batu bara tersebut. Tapi molekul yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu sendiri itu tidak ada yang kita pakai. Jadi, kalau untuk kasus pembakaran batu bara, lalu
ininya, berat molekul dari produk yang digunakan itu menjadi 0. Loh, kan ada hasilnya, Bu. Iya, ada hasilnya. Hasilnya kan ada 2, Dek. Hasilnya adalah senyawa kimia berupa karbon dioksida dan H2O, dan juga hasilnya adalah energi yang dilepaskan. Yang kita gunakan kan energi yang dilepaskannya itu. CO2 dan H2O-nya itu cuma produk yang dihasilkan dari reaksi kimia, tapi bukan itu yang kita gunakan. Sehingga di sini hasilnya adalah MW-nya. Terkecuali kita menganggap, oh H2O-nya ini yang ingin saya gunakan. Misalnya digunakan untuk menghasilkan energi lain, uap airnya digunakan untuk mendinginkan apa gitu, atau uap airnya kita perlukan untuk keperluan yang lain. Nah, itu baru kita masukkan uap air sebagai berat molekul dari produk yang diinginkan. Jadi sekali lagi, lihat dalam atom ekonomi, produk yang bukan hanya produk yang dihasilkan apa saja, tapi produk yang betul-betul kita gunakan itu yang mana, apa dan yang mana. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, less hazardous chemicals. Penggunaan sesedikit mungkin bahan kimia yang berbahaya. Jadi, untuk prinsip yang ketiga, wherever practicable, jika sedapat mungkin, jika memungkinkan, metode-metode sintesis itu seharusnya didesain untuk menggunakan dan menghasilkan senyawa-senyawa yang possess little or no toxicity to human health and the environment. Jadi, sedapat mungkin, jika memang memungkinkan, di mana itu bisa dilakukan, seharusnya metode sintesis itu didesain sedemikian rupa, sehingga metode sintesis tersebut menggunakan dan menghasilkan senyawa yang tidak memiliki toksisitas atau memiliki toksisitas yang rendah terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Salah satu contohnya nilon. Nilon ini kan Anda lihat kiri, kanan, depan, belakang Anda, saya yakin ada produk yang dibuat dari nilon. Entah itu, ini payungnya lucu sekali ya, BTW saya tadi malam tidak memperhatikan, ternyata kayaknya payungnya lucu. Payung pelangi. Nilon, sebagaimana yang kita tahu, nilon ini adalah salah satu polimer yang penggunaannya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga di industri dan sebagainya. Nah, nilon itu sendiri merupakan suatu polimer yang salah satu bahan utamanya itu berasal dari senyawa yang disebut sebagai senyawa asam adipik. Asam adipik jadi asam adipak ya. Adipic acid. Oke. Nilon itu disintesis, salah satu bahan utama dalam sintesis nilon itu adalah adipic acid, senyawa asam adipik. Senyawa adipic acid ini sendiri itu dalam proses sintesis yang konvensional itu dia seringkali prekursor utamanya itu adalah benzen. Jadi, senyawa asam adipik ini merupakan seringkali diolah dari benzen. Padahal sebagaimana yang kita tahu, yang namanya benzen ini sendiri sangat toksik bagi manusia. Dia sangat toksik dan sangat mudah menguap, cukup mudah menguap, sehingga mudah sekali untuk kita itu sangat mudah untuk terpapar oleh benzen melalui jalur pernafasan. Nah, misalnya yang nanya lagi benzennya dapat dari mana, Bu? Benzennya biasanya turunan dari minyak bumi. Nah, jadi
proses konvensional itu seringkali menggunakan benzen sebagai prekursor atau bahan untuk membuat adipic acid. Nah, sekarang sudah kalau misalnya kalian suka buka-buka iklan atau baca-baca berita gitu, sekarang sudah mulai dikenal ada yang namanya nilon hijau atau green nylon. Green nylon karena adipic acid yang digunakan untuk proses produksi nilon ini sendiri, sekarang orang membuatnya itu bukan dari benzen, tapi senyawa yang namanya guaiacol. Guaiacol, I hope I pronounce it correctly, saya nggak tahu pronounce-nya gitu ya. Ini pasti ada yang, aduh gimana nulisnya nanti waktu ujian. Nggak apa-apa deh, ujiannya open book, open laptop, open gawai lah pokoknya. Guaiacol. Guaiacol ada yang pernah dengar? Saya tahunya guacamole. Guacamole, pernah dengar? Guacamole itu, jadi orang bule sana deh, mereka itu, kita kalau makan, kalau cemilan keripik, ada keripik singkong, ya kan, segala macam. Allah, jadi pengen keripik singkong saya. Nah, kalau orang sana, mereka kan makannya chips gitu. Nah, mereka biasanya chipsnya itu dicolek, ada sambal colekannya. Kalau kita kan biasa aja ya, paling pakai saus tomat, sambal, segala macam. Kalau mereka fancy, mereka pakai guacamole, jadi itu alpukat. Alpukat yang ditumbuk, dihaluskan, kemudian dicampur dengan onion, bawang merah, kemudian dikasih bumbu segala macam. Yang menurut saya, ya ajaib rasanya. Karena saya tidak suka alpukat. Lagian alpukat kalau lagi makan gitu nggak aneh apa ya? Bukannya biasanya di jus. Anyway, sorry saya ke-distract. Anyway, guaiacol, para ilmuwan itu sudah menemukan cara supaya ada yang namanya guaiacol. Guaiacol ini adalah hasil dari pirolisis lignin. Lignin tahu kan ya? Lignin yang biasanya salah satu senyawa utama yang menyusun kayu. Senyawa, jadi semakin keras suatu kayu itu semakin tinggi kandungan ligninnya. Nah, apabila kayu itu dipirolisis, maka kita salah satu produk yang dihasilkan itu adalah guaiacol ini. Guaiacol ini juga sebetulnya juga bisa apa ya, natural product gitu, dia juga seringkali terbentuk secara alamiah. Kemudian melalui apa sih namanya? Dengan menggunakan modifikasi genetik, para ilmuwan itu menemukan cara untuk memodifikasi secara genetik bakteri sehingga bakteri atau mikroorganisme tersebut dapat mengubah si guaiacol ini menjadi asam adipat. Jadi, jalur sintesis di mana asam adipik yang digunakan untuk mengolah nilon itu dibuatnya tidak lagi dari benzen, tapi dari guaiacol. Guaiacolnya ini dapat dikonversi menjadi asam adipik oleh aktivitas mikroorganisme. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi dari green chemistry, prinsip ketiga, di mana kita menggunakan bahan-bahan yang tidak toksik untuk suatu jalur, untuk suatu proses kimia dalam menghasilkan suatu produk. Oke? Dan ini sebetulnya prinsip ketiga ini sangat erat kaitannya dengan prinsip keempat. Prinsip keempat adalah design saver chemical products. Design saver chemical products yaitu kimia hijau itu berusaha untuk mendesain produk-produk kimia yang lebih aman. Jadi, produk-produk kimia itu sedapat mungkin didesain
gimana caranya supaya produk ini dapat tetap berfungsi, tapi pada saat yang bersamaan itu juga toksisitasnya semakin berkurang. Sebagai contoh, salah satu contoh klasiknya adalah cat. Cat di sini, kalau di beberapa negara, sebentar, waktu kimia lingkungan kayaknya ini banyak anak 18, 17, jadi kimia lingkungannya sama saya dulu. Salah satu kegunaan timbal, tahu kan ya timbal? Salah satu kegunaan timbal itu seringkali dia digunakan di dalam zat warna. Jadi dia digunakan dalam dyes, dalam pigmen gitu, karena dia memiliki warna yang cerah. Kalau pada produk cat, beberapa produk cat itu masih menggunakan timbal. Padahal seperti yang kita ketahui, timbal itu kalau terekspos ke tubuh manusia itu memiliki toksisitas yang sangat tinggi, terutama dari perkembangan otak, perkembangan otak bagi seorang anak, dan seterusnya. Excuse me, baru juga sejam sayangnya udah. Nah, jadi di beberapa negara, penggunaan cat yang mengandung timbal itu sudah dilarang. Kemudian contoh selanjutnya ini misalnya DDT, ada yang masih ingat DDT dulu digunakan untuk apa? DDT digunakan untuk insektisida. Insektisida pada awalnya waktu pertama kali ditemukan nih, DDT itu dianggap sangat bermanfaat karena meningkatkan produksi pertanian dan seterusnya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu dan teknologi, kemudian ditemukan bahwa oh ternyata DDT itu tidak hanya dia itu sukar terurai di lingkungan, terpaparnya apa sih namanya? Organisme yang terpapar DDT itu lalu juga mengalami berbagai gangguan kesehatan. Oke. Nah, kemudian ini kenapa contoh selanjutnya ini apa kira-kira? Pewarna makanan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain produk-produk pewarna yang dapat digunakan dalam makanan, tapi tidak beracun, tidak bersifat toksik bagi yang mengkonsumsi. Oke. Next. Penggunaan solvent dan auxiliaries yang lebih aman. The use of auxiliary substances, jadi penggunaan senyawa auxiliary itu sedapat kalau misalnya memang tidak diperlukan, ya tidak usah sedapat mungkin. Kemudian saat digunakan juga sehati-hati mungkin dan disarankan untuk menggunakan pelarut atau bahan-bahan auxiliary yang lebih ramah lingkungan, yang toksisitasnya itu lebih rendah. Yang dimaksud dengan ini apa, Dek? Auxiliary substances ini, senyawa-senyawa auxiliary, senyawa-senyawa tambahan. Apa saja? Yang dimaksud dengan auxiliary substances ini adalah senyawa-senyawa tambahan yang pada dasarnya mereka tidak mempengaruhi struktur dari suatu produk. Jadi strukturnya itu sendiri tidak terpengaruhi, tapi secara kualitas itu penambahan auxiliary substances dapat memperbaiki kualitas dari produk tersebut. Contohnya apa? Misalnya nih ya, produk-produk plastik. Kalau kalian perhatikan, ada produk plastik yang kelihatannya kusam, kemudian ada juga yang kelihatannya lebih berkilau, ya kan? Jadi bahan yang ditambahkan supaya dia kelihatan lebih berkilau itu kan dia tidak kita tambahkan maksudnya bukan untuk memperbaiki strukturnya per se, ya kan? Tidak untuk tidak untuk memperbaiki strukturnya, tapi untuk memperbaiki
penampilannya. Nah, itu maksudnya auxiliary substances. Nah, sebagai contoh di sini kalau ini adalah contoh penggunaan pelarut untuk kromatografi. Kromatografi di sini contohnya, di sini digunakan fase geraknya adalah diklorometan dan diklorometan di dalam etil asetat dengan perbandingan 95 dibanding 5. Sedangkan untuk proses separasi yang sama, untuk proses separasi dari kromatografi yang sama, itu kita juga bisa menggunakan fase geraknya adalah heptan dan isopropanol dengan perbandingan 85 dibanding 15 dan hasilnya ya bisa kita lihat di sini hasilnya kurang lebih sama. Hasilnya kurang lebih sama, artinya ini efisiensinya atau efektivitasnya nih, Dek, yang sama. Efektivitasnya ya, karena kan sama-sama apa sih hasil yang diperoleh dari segi ininya sama, kualitasnya sama. Kalau kuantitasnya baru kita bicara efisiensi. Baik di klorometan di dalam etil asetat maupun heptan di dalam isopropanol itu bisa sama-sama digunakan sebagai fase gerak, sebagai pelarut dalam proses ini. Akan tetapi penggunaan heptan dan isopropanol itu lebih dianjurkan. Kenapa? Karena toksisitasnya lebih rendah dibandingkan diklorometan. Sebagai salah satu panduan, ini adalah beberapa contoh pelarut yang merah ini memiliki toksisitas yang sangat tinggi, sementara yang ini yang hitam ini toksisitasnya lebih rendah, sementara yang hijau ini adalah solvent-solvent yang dianjurkan karena toksisitasnya dibandingkan dengan solvent-solvent lain yang ada di dalam daftar ini yang toksisitasnya paling rendah. Water ya, toksisitas water apa sih? Kecuali misalnya Anda minumnya 3 gram dalam sekali minum, itu baru berbahaya bagi Anda. Aseton, etanol, gula propanol, dan sakropropanol itu relatif dianggap toksisitasnya sangat rendah dibandingkan dengan sikloheksan, toluen, dan seterusnya. Dan yang ini yang ada di dalam daftar ini sedapat mungkin penggunaannya itu dihindari karena penggunaan senyawa-senyawa ini yang seringkali digunakan sebagai pelarut, mereka memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Nah, jadi ini juga sebetulnya adalah salah satu salah satu bidang peluang penelitian di bidang kimia hijau. Apakah kita kan seringkali dalam proses separasi itu, apalagi kalau kimia organik ya, mau tidak mau itu perlu melakukan ekstraksi. Nah, kemudian ekstraksi tentu saja jenis pelarut yang digunakan itu akan sangat menentukan. Tantangannya adalah kalau selama ini pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang toksisitasnya tinggi, bagaimana caranya supaya kita bisa mengganti pelarut yang toksisitasnya tinggi tadi, kita ganti dengan pelarut-pelarut yang toksisitasnya lebih rendah. Jadi misalnya yang pengennya penelitiannya di kimia organik, tapi juga tertarik di bidang kimia lingkungan, ini salah satu topik yang cukup menarik. Penentuan pelarut yang efektif untuk proses separasi dari senyawa obat misalnya, tapi pelarutnya tersebut lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pelarut konvensional yang selama ini digunakan. Oke. Kayaknya hari ini sampai 5 aja dulu deh. Ya, betul. Cuma prinsip 1 sampai dengan prinsip 5. Untuk
6 sampai dengan 12, jadi masih ada 7 prinsip lagi, itu akan kita bahas minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya yang nanya. Jadi, kalau misalnya kita review materi kuliah hari ini, yang dimaksud dengan kimia hijau itu apa? Kimia hijau adalah bagaimana kita mendesain suatu produk dan atau proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Prinsipnya itu, mau Anda kembangkan jadi kimia hijau adalah bagaimana adalah usaha kita untuk mendesain produk atau proses kimia yang berdampak dengan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan, kemudian juga bagaimana supaya suatu produk atau proses kimia itu mengurangi atau sedapat mungkin mengeliminasi penggunaan atau dihasilkannya senyawa-senyawa yang berbahaya bagi lingkungan. Karena tujuan utama, kalau misalnya saya tanya, tujuan utama dari kimia hijau itu apa? Tujuan utamanya itu ada 2. Yang satu, yang paling utama adalah mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari industri kimia terhadap lingkungan. Sementara tujuan yang kedua adalah, ayo dilihat catatannya. Tujuan yang kedua, memprioritaskan keselamatan kerja, kemudian juga meminimalisir dihasilkannya senyawa beracun. Kemudian, apa perbedaan antara kimia hijau dengan penanganan limbah? Kalau penanganan limbah itu kita berusaha menangani limbah yang sudah dihasilkan, kalau kimia hijau kita berusaha ya gimana supaya limbah itu jangan dihasilkan gitu loh. Jadi lebih holistik. Kalau penanganan limbah ya hanya penanganannya saja. Kalau kimia hijau itu kita sudah bicara ke manajemen limbahnya, termasuk proses mana yang bisa kita modifikasi supaya menghasilkan lebih sedikit limbah, syukur-syukur bisa mengeliminasi dihasilkannya limbah itu. Ingat, ini tugas kalian loh ya. Kan tugasnya apa kemarin? Mengidentifikasi produk mana dari industri yang kalian pilih, dalam industri yang kalian pilih itu proses produksi mana saja yang kira-kira menghasilkan limbah. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi, misalnya, oh saya milihnya proses yang saya pilih industri kertas. Industri kertas pada saat proses ininya, untuk bleachingnya supaya kertas itu kelihatan putih, digunakan senyawa kimia yang berbahaya. Itu bisa menghasilkan limbah karena menghasilkan limbah cair, kemudian juga emisi gas-gas beracun. Good, Anda sudah bisa mengidentifikasi pada bagian proses ini dihasilkan limbah. Kemudian Anda sebagai orang kimia, oh sebetulnya zat kimia yang digunakan dalam proses pemutihan tersebut bisa dicari alternatifnya. Itu Anda sudah menerapkan kimia hijau. Oke? Kemudian ada 12 prinsip utama untuk mencapai tujuan tersebut, kimia hijau bisa diimplementasikan di dalam industri melalui the 12 Principle of Green Chemistry. 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, ingat selalu nomor 1, pencegahan itu selalu lebih baik. Prevention is always better than remediation. Jadi prinsip pertama, prevention is better. Pencegahan limbah. Jadi implementasinya adalah bagaimana mendesain proses kimia yang sesedikit mungkin menghasilkan limbah, sesedikit mungkin yang menghasilkan sesedikit mungkin byproduct atau produk sampingan yang tidak diinginkan, produk sampingan yang pada akhirnya tidak digunakan. Kemudian, prevensi limbah itu sebetulnya bisa kita lacak dari prinsip kedua. Prinsip kedua tadi apa? Atom ekonomi. Karena di atom ekonomi kita bisa lihat perbandingan antara kita menggunakan
ini menggunakan bahan dalam proses produksi sekian banyak, berat molekul dari seluruh senyawa kimia yang kita gunakan itu sekian. Kita bandingkan dengan hasilnya, produk yang kita gunakan, produk yang kita inginkan dari proses dari proses atau reaksi kimia yang kita lakukan tersebut, ternyata berat molekulnya cuma sekian. Jadi, kita mencari atom ekonomi yang lebih tinggi. Menghitungnya gimana? Atom ekonomi itu adalah perbandingan antara berat molekul dari senyawa yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa berat molekul dari seluruh senyawa yang digunakan dalam proses produksi. Dengan catatan katalis tidak dimasukkan di dalam perhitungan atom ekonomi. Kenapa katalis tidak dimasukkan? Karena katalis itu dia setelah selesai proses kimianya dia kembali ke bentuk semula, dan kemudian katalis itu sendiri juga bisa digunakan kembali. Katalisnya bisa digunakan kembali sehingga tidak menjadi limbah. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga dari kimia hijau. Proses kimia yang sesedikit mungkin menggunakan bahan yang berbahaya. Ya kan? Jadi bagaimana caranya kita mendesain suatu proses kimia untuk menghasilkan produk, tapi dalam proses tersebut kita menggunakan bahan-bahan atau reagen yang yang toksisitasnya itu lebih rendah, syukur-syukur bisa tidak bersifat toksik. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi untuk produksi nilon, tadinya kita menggunakan bahan yang dihasilkan dari benzen, sekarang kita menggunakan bahannya itu diproduksinya dari bahan yang alamiah. Kemudian erat hubungannya dengan prinsip ketiga adalah prinsip keempat. Prinsip keempat yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain suatu produk yang mana produk tersebut bisa tetap berfungsi sebagaimana yang kita inginkan, tapi memiliki toksisitas yang lebih rendah atau sedapat mungkin, seideal mungkin justru tidak bersifat toksik. Contohnya pestisida. Dulu pestisida itu dia menggunakan DDT. Sekarang pestisida kita beralih menggunakan bahan-bahan kandungan yang ada di dalam pestisida itu bisa tetap dapat membunuh serangga sesuai dengan tujuan dari pestisida itu sendiri, tapi tidak beracun bagi kita. Kemudian prinsip terakhir yang kita diskusikan hari ini tadi, yang kelima adalah sedapat mungkin kita mereduksi penggunaan solvent atau bahan-bahan auxiliary, bahan-bahan tambahan di dalam proses kimia, dan kalau bisa kita menggunakan bahan-bahan auxiliary seperti pelarut dan bahan-bahan tambahan yang lebih ramah lingkungan atau tidak begitu toksik. Jadi prinsip kelima intinya adalah kita mencari, terutama di dalam dalam kimia organik sih seringnya kita berpindah menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan, yang tidak bersifat toksik. Oke, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya. Jangan lupa ngisi absen. Itu absennya saya buka sampai jam 11. Oke, saya akhiri sampai sekian. Enjoy the rest of your week. Kita sudah hari Senin lagi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.